Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Daniel Tami. Saya di sini sebagai salah satu santri di Pondok Pesantren As-Saidah. Yang mana pada kesempatan ini alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan iman, Islam dan berupa kesehatan. Dan alhamdulillah kita masih bisa bertemu meskipun tidak langsung bertatap muka, dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melakukan podcast yang mana saya ataupun kita kedatangan tamu dari jauh-jauh. Ini teman saya dari kelas 7, rekan seperjuangan sampai sekarang. Sok mangga perkenalanlah Kak Sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Al-Kafinur, asal saya dari Kota Cianjur. Bagian di bidang apa di kepengurusan? Saya di sini sebagai bidang keamanan diamanahi oleh asatid sebagai bidang keamanan. Oh iya. Jadi untuk teman-teman semuanya, kali ini kita akan melakukan podcast, akan bertanya-tanya seputar keamanan di Pondok Pesantren As-Saidah. Yang pertama, di Pesantren As-Saidah kan jadikan seueur santrina tidak memungkinkan ataupun butuh dorongan dari pengurus untuk mengatur ataupun untuk mengamankan santri. Nah, kita harus tahu juga kira-kira sekarang di pengurus ada berapa yang menjabat di bidang pengurus bidang keamanan. Untuk bidang keamanan yang menjabat kurang lebih ada 6 orang. Ada 6 orang. Ya. Pertama saya Alif Al-Kafi, terus Kurnia Abdul Syakur, Ya. Muhammad Taki Irfan, Ya. Bil Abdul Malik, Ya. Jamal, Ilham Kailani. Oh. Ada 6 orang. Jadi ada 6 orang. Nah, dan selain 6 orang itu, ada gak yang tugas untuk mengamankan santri di Pondok Pesantren As-Saidah ini? Ada selain Ada. dari pengurus keamanan Ya. yang bertugas menjaga keamanan santri, juga ada dari ini satpam juga satpam. ikut mengamankan santri Ya. supaya mereka nggak keluar komplek gitu. Jadi selain yang 6 orang itu juga dibantu oleh pengurus yang lainnya mungkin ya, dan dibantu oleh satpam. Satpam juga di gerbang depan sama di gerbang belakang. Jadi seperti itu. Dan terus untuk tugas bidang keamanan itu, kalau boleh tahu penonton di rumah dan teman-teman semuanya, apa aja gitu? Untuk tugas dari bidang keamanan sebetulnya ya digarisbesari menjaga keamanan seluruh santri. Digarisbesari gitu. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Jadi 24 jam. Luar biasa. Dari sholat berjamaahnya, dari mengaji sekolah sampai makan sekaligus gitu, dari sampai tidur itu menjadi tanggung jawab pengurus, terutama yaitu pengurus keamanan. Jadi digarisbesarin menjaga keamanan dan menertibkan seluruh santri. Ya, gitu. Jadi gitu untuk tugas. Dan mungkin pernah nggak gitu ada santri yang melanggar? Itu mah bukan pernah, mungkin sering gitu ya. Kalau santri ada yang melanggar, misalkan santri ini tidak berjamaah, tajirannya ataupun hukumannya seperti apa? Untuk yang santri yang melanggar tidak berjamaah, mungkin kan sudah dibuat oleh pengurus keamanan. Sudah ada rapat pengurus itu untuk bidang keamanan. Ya. Salah satunya poin tajiran itu tajiran tidak berjamaah. Ya. Nah, di tajiran berjamaah itu jadi gini sistemnya, kalau satu santri itu satu kali satu waktu sholat tidak berjamaah,
tajirannya masih ringan gitu, Ringan. masih ada peringatan dulu Iya, iya. sebelum ke tajiran itu. 2 kali lagi hingga berjamaah, ditingkatkan ya terus bertingkat seperti itu. Ya. Jadi bertahap. Bertahap gitu. Semakin santri itu ngalian Ya, sahur gitu. kasar nama, semakin besar tajirannya, Ya, seperti ataupun semakin ribu tajirannya. Ya, gitu. Oh ya. Jadi itu untuk semacam garis kecil ataupun gambaran untuk tajiran. Dan kalau boleh tahu, kira-kira pelanggaran terberat yang dilakukan oleh santri di pondok pesantren apa? Pelanggaran terberat santri, kalau di santri putra yang terberat itu merokok. Merokok. Merokok, Aduh. itu. Jadi merokok itu ditajir. Ditajir. Dan termasuk kalau merokok, misalkan saya ngerokok ketahuan di pesantren, kira-kira tajirannya apa? Kalau yang sudah dirapatkan kayak tadi ya, kayak Iya. berjamaah gitu. Iya. Kalau santri yang merokok, tajirannya pertama kan itu mah pelanggarannya berat. Ya. Jadi langsung tajirannya sudah ada peraturannya. Iya. Yang ngerokok itu 1 dibotak, Ya. terus direndam, dikulah. gitu, Iya. dikulah. Terus dijemur, udah direndam Dijemur. pakai NMT gitu. Saya merokok gitu. Oh. Supaya apa? Supaya ada efek jerah buat Efek itu. jerah, ya, betul. Dan jadi itu seperti itu kalau merokok. Itu termasuk tajiran terberat ataupun Terberat. pelanggaran terberat yang dilakukan oleh santri. Selain merokok masih ada lagi nggak? Kira-kira Ada yang hampir samalah sama sama merokok. Gitu. merokok gitu. Apa kira-kira? Pacaran. Pacaran, aduh. Jadi selain merokok di pesantren Asyaidah ini, pacaran juga Ditajir. ditajir. Malah tajiran ini malah termasuk pacaran ini ke tajiran yang tahap berat Ya, gitu tahap ya. berat. Sangat berat malah. Sangat berat malah. Bagaimana kira-kira bentuk tajirannya? Hampir mirip sama merokok karena Ya, ya. tajiran yang berat lah gitu Ya, ya. berat. Tapi cuman bedanya kan kalau pacaran itu santri putra sama santri Iya, putri ya jadi gitu. 2 pasang gitu. Ya 2 pasang gitu. Jadi Sepasang gitu, satu ya pasang. satu pasangnya gitu sama tajarannya mah kalau laki-laki sih di botak gitu, kalau di putri mah kurang tahu, mungkin itu Ya, pengurus putri ya. iya. Kalau di putra mah jadi yang pacaran tuh hampir sama yang rokok gitu, di Betul. botak, di direndam, Direndam. dijemur sama pakai nemtek. Terus ada buat apa ya, diat kalau Oh, bahasa diat. diat Sodako itu gitu. sodako Iya, buat sodako. pesantren, karena dia sudah melakukan pelanggaran yang sangat berat. Ya. Dia tuh harus apa ya, tajirannya ikut membantu pembangunan gitu. Oh, iya. Dengan syarat dia membeli semen 1 sak yang Jadi, pacaran gitu. Ya, kalau sahur kasar nama jadi termasuk kiparat dosa Ya, gitu, gitu, ya. kiparat dosa Kita buat kan mereka, gitu. udah melakukan pelanggaran pesantren. Saya juga pribadi pernah Oh, gitu. iya. Pernah pacaran dan akhirnya pas terakhir pas diumumkan saya darurat tabi dipanggil ke depan ya. Emang awal-awalnya mah gimana gitu ya ditajir, tapi pada akhirnya kesannya tuh terasa gitu sampai sekarang kita ngeluarkan sodako seperti itu kan terasa nama beberapa tahun kemudian gitu. Mungkinkah itu yang menyebabkan kita menjadi orang seperti ini, menjadi orang yang dipercaya oleh banyak orang gitulah. Jadi jangan pernah itulah pokoknya mah ya, kalau ditajir jangan pernah menyerah pokoknya mah ya. Itu juga kan demi kebaikan Demi kita kebaikan sendiri gitu. Jadi kita melakukan tajiran termasuk pengurus keamanan hanya untuk mengingatkan, hanya untuk sahur kasar mah jadi mendorong kembali itu semangat juang di pesantren gitu. Nah, selain tadi merokok, terus pacaran, tidak berjamaah itu pasti ditajir ya. Ya, ditajir. Semuanya. Nah, terus selain yang 3 itu ada yang mungkin ada santri yang suka kabur gitu. Kalau ada itu juga ada, Ada. suka ada, masih ada ya. Tapi insya Allah untuk kesini karena sering kalinya banyak evaluasi Ya. dari para asatid untuk memperbaiki kinerja para pengurus. Ya, Alhamdulillah untuk saat ini mungkin angka yang kabur itu 0% lah gitu, 0%. 0,01 lah persen gitu. Ya, Tapi ya. masih ada 1-2 Tapi orang. masih ada. Ya, tapi insya Allah untuk kesini
ya gitu ya, udah ada banyak evaluasi dari asatid. Insya Allah untuk keamanan yang kabur sudah alhamdulillah sudah jerah lah gitu. Jerah gitu ya. Jadi di atas itu. Alhamdulillah. Karena kabur juga salah satu pelanggaran yang sangat berat juga itu. Luar biasa ya. Ya kan sampai ada gini, kalau misalkan yang si santrinya mau kabur, ya udah sekalian bawa aja sama lemarinya gitu. Jangan kembali lagi sini lah gitu. Buat apa ada, kalau ya mau pulang aja gitu. Jadi kan orang yang kabur itu pertanyaannya emang ada kebutuhan di mana di luar gitu. Yang kedua emang di hatinya itu kan masih ada niat untuk pesantren atau enggak gitu kan gitu. Itu yang jadi pertanyaan itu. Dan terus bentuk hukuman apa aja kira-kira? Kan tadi direndam nih, dibotak, terus dijemur, selain itu masih ada nggak? Oh ada, kalau bentuk tajirannya ya seperti dijilid. Oh gitu. Dijilid itu kalau boleh dijelaskan seperti gimana? Jadi dijilid itu si kakinya teh apa itu teh namanya teh? Oh diacungkan. Ya gitu, terus dipukul sama rotan gitu. Tapi kenanya sama kaki, gitu, enggak ke badan, cuma kaki doang, telapak kaki gitu. Ya, yang itu juga dilarang menimbulkan bekas ya, gitu ya. Jadi nggak ada bekas-bekas lubang gitu. Ya. Itu jadi seperti dijilid, direndam, dibotak, terus dijemur. Tadi sodako itu yang dia jadi lumayan banyak. Jadi tidak ada niatan untuk apapun, hanya untuk menegaskan kembali bahwa kita tuh santri berangkat dari rumah ke pesantren dan pulang lagi akan ke rumah, dan mudah-mudahan dari dorongan dari pengurus bagian keamanan khususnya, umumnya dari pengurus semuanya, jadi bisa menimbulkan efek yang namanya membekas gitu dalam hati, yang mana dari efek itu bisa menjadikan diri si santri yang bandel itu bisa sebenarnya bukan santri yang bandel dan tidak baik, hanya santri yang belum baik gitu. Lagi hilaf mungkin. Dari santri yang hilaf itu menjadi ingat kembali, karena emang jujur gitu, saya pribadi kan saya madrasah sanawiyah di sini kelas 2. Saya pernah saya termasuk ini mah curhat aja ya teman-teman yang ada di rumah, mungkin mungkin ada santri ataupun ada teman-teman di rumah yang mungkin mau masuk ke sini dan belum tahu kehidupan di pesantren itu gimana. Jangan takut ditajir, jangan takut dihukum sama pembagian pengurus, karena saya pribadi kalau perlu gitu, kalau ada ketika awal pengurus bagian keamanan yang dulunya suka marahin saya, suka menjilid saya, suka ngebotak saya gitu, jadi ketika kesini lagi jadi ada kesan di dalam hati gitu, dulu teh aku teh pernah diginiin, tapi itu teh sangat bersyukur kembali, malah alhamdulillah gitu. Jadi dia teh pernah negur, jadi dari situlah, dari kritikan itulah saya bisa tetap di sini gitu. Jadi memang jadi tajiran di pesantren itu sakitnya sebentar, tapi membekasnya di dalam hati itu lama gitu, yang membuat kita bisa hidup lebih baik itu dari hukuman seperti itu menurut saya pribadi gitu. Dan buat semuanya yang mungkin ragu masuk pesantren, takut dihukum, takut ketat, jangan takut, kita di sini sama yang najirnya juga sama lagi cari ilmu, yang ditajirnya juga sama lagi cari ilmu. Mari kita sama-sama mencari ilmu di pondok pesantren ini. Mudah-mudahan kita bisa selamat dunia akhirat gitu. Intinya mah supaya kita tuh selamat dunia akhirat, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, seperti itu. Mungkin terima kasih kepada saudara saya, rekan saya Alif Al-Kahfi bidang keamanan. Mudah-mudahan kita khususnya dan umumnya semuanya dengan ini gitu, jadi kita mendapatkan ilmu yang banyak, berkah dan manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan termasuk
santri-santri ataupun teman-teman di rumah yang mungkin masih ragu, ayo jangan ragu, mari kita selamatkan diri kita, selamatkan hidup kita, mari kita menempuh jalan kehidupan baru di pondok pesantren ini untuk mencapai ridho ilahi. Itu yang intinya. Sekian dari saya, Darul Hotami, dan teman saya. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Lebihnya dari Allah, kekurangannya ada dari diri saya pribadi dan dari Alif sendiri. Aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.